Haji Ahmad Bajuri merupakan sosok pengasuh serta pendiri pondok pesantren Ma'didul Ulum Campur Darat yang berada di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Beliau dilahirkan di Desa Campur Darat Tulung Agung pada tahun 1938 Masehi oleh seorang ayah Haji Puslan bin Haji Thohir dan seorang ibu Hajah Sulmi binti Jayadi. Beliau anak yang ke-11 dari 11 orang bersaudara. Pada tahun 1945 Masehi, beliau masuk sekolah dasar dan bertepatan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dengan adanya peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948 dan agresi Belanda tahun 1949, maka kegiatan sekolah terganggu sehingga beliau tamat sekolah tahun 1953 Masehi. Pada waktu masih sekolah dasar, beliau juga mendalami disiplin ilmu baca Al-Quran. Dalam hal ini, beliau mengaji kepada sesepuh campur darat, di antaranya almarhum Bapak Kiai Haji Sodiqun, almarhum Bapak Kiai Haji Umar, almarhum Bapak Kiai Haji Zaini. Beliau juga tabarukan pada almarhum Asyik Al-Alama Az-Zahid, Hadratus Syekh Kiai Haji Dimyati Campur Darat. Beliau ini merupakan kakak kandung dari Ibu Hajah Sulmi. Pada tahun 1954 Masehi, beliau berangkat mencari ilmu untuk mondok. Pondok pesantren pertama beliau adalah di Jajar Desa Sumbergayam, Kecamatan Kamulan, Kabupaten Trenggalek, yang diasuh oleh Asyikh Al-Wara Al-Ju'ud Mbah Kiai Haji Badrudin, Asyikh Al-Alamah Ilmi Tauhid Mbah Kiai Haji Abi Sujak atau Mbah Kiai Haji Darwi, Asyikh Al-Alamah Tasawuf Mbah Kiai Haji Mahfudz. Sesudah 2,5 tahun di sana karena Kiai Mbah Badrudin wafat, maka beliau oleh Mbah Kiai Darwi diperintahkan dan dianjurkan untuk memperdalam ilmu agama ke Pondok Pesantren Sidorangu, Krian Sidoarjo yang diasuh oleh Asyikh Al-Alama Ja'azid Al-Juhud Sobihul Karomah wal Fadilah Al-Kabiro Kiai Haji Sahlan untuk belajar ilmu hal atau ilmu tingkah laku tasyawuf. Sesudah 2,5 tahun berguru di sana, terdorong oleh perasaan ingin meningkatkan materi pelajaran, maka beliau melanjutkan mengaji ke Pondok Pesantren Berasan Banyuwangi yang diasuh oleh Asyikh Al-Alama Al-Wara Syohibul Karomah wal Fadilah Kiai Haji Abdul Manan, Asyikh Al-Alamah Al-Wara Syohibul Karomah wal Fadilah Al-Kabiroh Kiai Haji Iskandar. Di sana beliau mengaji kitab tafsir Jalalani dan Al-Quran Nur Karim kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Manan dan kitab Ihya Ulumuddin kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Iskandar. Dengan modal pengetahuan yang sudah beliau peroleh, maka semakin tinggi hasrat beliau untuk meningkatkan pengetahuan. Untuk itu beliau lalu melanjutkan memperdalam ilmu agama ke Pondok Pesantren Kajen tempat di Bulu Manis Juwono Pati, Jawa Tengah yang diasuh oleh Asyikh Al-Alamah Al-Wara Syohibul Karomah fil ilmi mantek wal badi wal bayan Kiai Haji Abdul Haq. Di sana beliau mendalami ilmu mantek atau ilmu logika, ilmu balaghah, jawahirul ma'nun, ilmu usul fikih. Yang semuanya itu beliau tempuh dalam jangka waktu 1 tahun. Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Bajuri pernah mengaji dan mempelajari ilmu hisab atau ilmu falak kepada Kiai Haji Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Ambulu, Kabupaten Jember. Tak kurang dari 6 bulan, beliau disiplin ilmu hisab di bawah bimbingan Kiai Haji Mahfud. Karena semakin tingginya hikmah Hadratus Syekh untuk mendalami agama sedalam-dalamnya, maka pada tahun 1960 Masehi, memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Tertek Pare Kediri yang diasuh oleh Asyikh Al-Alama fil ilmi hadis wal hafizi Quran Kiai Zuwaini. Di sana beliau mengaji kitab-kitab hadis. Setelah selesai mengaji kitab-kitab hadis, tepatnya pada tahun 1963, Hadratus Syekh masuk Pondok Torekoh Kauman Tulungagung yang diasuh oleh Asyikh Al-Alamah wal Fadilah Kiai Haji Mustaqim Husin untuk Ba'iyat Torekoh Syadaliyah wal Qadiriyah. Di dalam mencari ilmu, beliau senantiasa mengalami berbagai cobaan. Namun di dalam menghadapinya dengan tabah, meskipun krisis ekonomi, berbagai kesusahan beraneka ragam keprihatinan adalah teman beliau pada waktu menimba ilmu.
Seringkali sewaktu beliau menimba ilmu di berbagai pondok pesantren, mengalami kehabisan bekal, namun dihadapinya dengan tegar tanpa memperlihatkan kesusahan yang mengganggu proses belajar. Berkat ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan serta birrul walidain kepada kedua orang tua yang dilakukan, dalam waktu yang relatif singkat beliau dapat menguasai materi-materi pelajaran yang disampaikan guru-guru beliau. Pada masa-masa belajar, Hadratus Syekh sangat berminat mendalami berbagai macam disiplin ilmu. Akan tetapi yang beliau gemari adalah cabang akidah, syariah, dan khususnya ilmu tasawuf. Dalam bidang tasawuf, beliau sangat menguasai dan menjiwai sehingga pada waktu membacakan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Ghazali dan Kifayatul Adqiyah, seakan-akan tanpa melihat teksnya karena sepertinya beliau sudah hafal. Begitu juga ketika membacakan kitab Hikam karya Syekh Al-Arif Billah Ahmad bin Al-Ta'ilah As-Sakandari, beliau dengan jelas mentawasufkan atau menerangkan dan mudah menerima. Lagi-lagi cobaan Hadratus Syekh pada waktu mondok pernah mengalami kekurangan bekal yang sehingga untuk beberapa waktu beliau harus makan tiwul atau karak, tetapi beliau tetap tegar dan tabah menerima ing pandum. Dalam mencari ilmu, hikmah Hadratus Syekh sangat banyak derasnya godaan, susahnya ekonomi, serta badai cobaan yang bagaimanapun tidak menjadi persoalan. Tetesan keringat dan lemahnya fisik tak menjadi masalah, asal keinginan belajar dapat terpenuhi. Itulah prinsip beliau pada waktu itu, dan setiap hatam mengaji, beliau selalu memberi sedekah atau bisyarah semampunya kepada kiai atau guru yang mengajar, meski harus menabung setiap harinya. Begitulah perjalanan penggambaran Hadratus Syekh Kiai Haji Sohibul Karomah wal Fadilah Kiai Haji Ahmad Bajuri dalam mencari ilmu dengan segala suka dan duka. Menurut Kiai Haji Ahmad Bajuri, pondok pesantren atau sarana pembelajaran umat dalam hal agama sangat kurang. Sebagai seorang muslim, saya merasa terpanggil untuk membentengi Islam dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selain itu pula, saya melihat ada indikasi kuat wilayah saya adalah salah satu jalur di Pulau Jawa yang sangat potensial. Diungkapkan dengan melihat kondisi tersebut, ia pun mencoba bersrategi agar masyarakat atau umat tidak terjerumus ke lubang kemusyrikan dan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya saya kemudian membuka pondok pesantren. Pendirian pondok pesantren saya lakukan setelah menimba ilmu di pesantren almarhum Buya Kiai Haji Dimyati di Banten. Pada usia 25 tahun, tepatnya pada tahun 1963, Kiai Haji Ahmad Bajuri menikah dan oleh Allah, beliau dianugerahi 2 orang istri. Istri yang pertama bernama Hajah Muslihah binti Haji Ahmad Salam dari desa Jengles Pare Kediri yang dikaruniai 6 putra dan putri. Putra dan putrinya tersebut yakni Ibnu Munzir meninggal di usia 7 hari, Kiai Haji Ali Mubarak Bajuri, Anis Rohila meninggal di usia ke-6 tahun, Dewi Saudah Bajuri, Kiai Haji Mustain Bajuri, Kiai Haji Ali Imron Bajuri SPD, dan istri kedua bernama Hajah Namlatus Soleha binti Haji Soleh dari desa Campur Darat Tulung Agung yang dikaruniai 5 putra dan putri. Putra yang pertama yakni Dr. Andes Haji Ali Makdum Bajuri, yang kedua Kiai Haji Ali Mas'ud Bajuri SH, yang ketiga Lailatul Istifaiyah Bajuri, yang keempat Siti Rohmah Bajuri, dan yang kelima Ali Maskur Bajuri ST. Selama masih ada kesempatan, bagaimanapun juga harus digunakan untuk menimba ilmu. Itulah prinsip Kiai Haji Ahmad Bajuri. Tapi beberapa kiai sekaligus sebagai sang guru minta agar beliau menyudahi mondok dan supaya mendirikan pondok pesantren karena sudah dianggap mampu mengembangkan ilmu di masyarakat. Adapun guru-guru yang memerintah ialah almarhum Mbah Kiai Dimyati dengan kata-kata kinayahnya karena Mbah Kiai Dimyati termasuk khawariqul adah. Almarhum Mbah Kiai Khalil Dawuan Gurah Kediri, Mursyid Thoriqoh Naqsabandi Khalidiyah. Almarhum Mbah Kiai Jajar Trenggalek,
almarhum Mbah Kyai Mustaqim Husin Tulungagung, Mursyid Thariqah Sadeliyah Qadiriyah. Sebenarnya masyarakat campur darat sudah lama menginginkan Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Bajuri segera pulang dan mengembangkan ilmunya di masyarakat. Maka dengan taat perintah guru dan memenuhi perintah masyarakat, beliau menyelesaikan mondok dan riyadhah sekaligus melaksanakan perintah guru. Sebagai realisasi dari amanat para guru tersebut, mula-mula beliau beserta masyarakat sekitar membuat musola kecil yang atapnya terbuat dari rumput alang-alang dan dindingnya dari anyaman bambu, sedangkan tiangnya dari bambu ori untuk peribadatan dan menampung penduduk yang ingin mengaji. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1965 Masehi, beliau membangun musola tersebut menjadi sebagian tembok dan sebagian lainnya dari anyaman bambu kloneng yang bahan materinya beliau dapat dari rumah kedua orang tuanya yang telah diberikan kepada beliau supaya dijadikan musola. Untuk mengisi kegiatan musola, selain mengaji, beliau juga mendirikan Jami'iyah Thariqah, Manaqib dan Jami'iyah Al-Berjanji. Berhubung pada tahun 1965 Masehi, beliau diminta oleh organisasi kemasyarakatan untuk menjadi syuriah di campur darat, maka untuk melengkapi dan menjalankan program NU, beliau mendirikan Madrasah Wajib Belajar MWB pada tahun 1968 Masehi yang sekarang menjadi MI dengan persamaan SD. Ket mulai nun sewu alang-alang hingga griyane bapak kula mulih tahun 95 iso nggih musala tahun 14 tahun sik baru 75 atau 77 pinten 12 tahun baru iso nggih musala kula pitu iso gawe musala niku 12 tahun 25 nggo sang dosa setunggal niki iso gawe masjid niku mboten saking kula daya pribadinipun kekompakanipun bapak-bapak guru barengi dateng kula piyambak ingkang ucap kula ingkang usan dadose pondok iki piye to kula alhamdulillah Pak mboten njaluk-njaluk mulai sak sampunipun dados pondok niki alhamdulillah alumni ngertos sing dados gegebengan kula pondok besok iso diupeni anak diupeni alumni diupeni santri. Ngene lho. Aman kertas apa to gegemane? Kula diarani wong ngarepe dhewe kacinge sing kula tuju pondok niki pancen niki tugas saking guru kula kan babat pesantren wonten campur darat sampune dados kula pasrahaken nggih anak kula, nggih alumni, nggih santri eneng apa rembugen kuwi. Berawal dari pengajian tersebut, maka terbentuklah pondok pesantren yang kemudian ia beri nama Pesantren Salafiyah Ma'dinul Ulum. Nama itu diambil dari nama dari daerah campur darat yang masih rawa dan sumber air, dengan harapan bisa menjadikan sumber ilmu agama. Khusus pada bidang keagamaan, beliau ingin mencetak kader-kader ulama yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah SAW di masa mendatang. Maka dari itu, beliau mendirikan madrasah diniyah sehingga pada tahun 1969 Masehi sudah mempunyai siswa kurang lebih 900 siswa. Dari hari ke hari perkembangan siswa dan jamaah semakin bertambah, maka dirasa perlu membenahi segala sesuatunya. Untuk itu tepatnya di tahun 1977 Masehi, beliau merehab musola yang semula terdiri dari sebagian tembok dan sebagian anyaman bambu menjadi bangunan permanen dari tembok dengan ukuran 15 x 8 meter. Selang 1 tahun kemudian, datanglah santri dari luar daerah. Karena semakin hari semakin bertambah, maka mulai saat itulah dibangun pondokan untuk menampung santri yang datang dari luar daerah hingga pada tahun 1979 Masehi, beliau membangun gedung madrasah yang terdiri dari 2 lokal dengan ukuran 14 x 6 meter. Karena sarana yang sudah tidak memadai, mulai saat itu perkembangan pondok pesantren semakin pesat, bahkan dapat dikatakan stabil. Karena jumlah santri dan fasilitas gedung semakin bertambah dan untuk meningkatkan kualitas santri pada tahun 1985, beliau telah membacakan beberapa kitab, di antaranya Sholihih Bukhari, Hatam 1 tahun, Sholihih Muslim, Hatam 1 tahun, Sunan Abi Dawud, Hatam 1 tahun, Ihya Ulumuddin, Hatam 1 tahun. Bil iktisami kelawan gegondelan
bidinillah kelawan agamane Allah wa ta'iti somiko tamasuku maknane gondelan wal aktu ngalabi kelawan agama petunjuk agama kon rukun wal istiqomah jejikne nu nglakoni maksude diaran istiqomah nindakne syariat Islam sarengate agama ngale ngatasi agama perintah rukun ya rukun sing diperintahne sing perintah agama ndak rukun ndak di agama wong di agama rukun niku lho kejaba elek Kang digenah wong nglakoni elek mboten oleh sampean rukune ngakoni elek ngakoni kemungkaran nggih sampean doi lek genah apik nggih sampean rukune wal ijtima kumpul ngala zalika ngatas mengkono agama merjuangne agama tergantung pakai dewi-dewi sing kae pakai pikih tasawuf tauhid ngoten lho ora usah rebutan pengikut cara terserah ning kono-kono bene wong niku wonge awake dhewe kabeh tegese wonge agama kabeh bene kejaba nyang puri nyang gereja wong padha nyang kono memperdalam pikih ya bene perdalam ilmu kados ya bene iki tunggal sampeyan jamaah nyarono bene tunggal sampeyan ndak perlu dipikir masalah niku mboten masalah niku sing penting rukun wanah nyegah Allah ane taparuke saking pecah belah piye ndem agama Islam ndak didik ndak merintahne kon pecah belah liana jamaata kronto mesatune kumpul iku rahmatun rahmat wal furqata temen satune pecah belah azabun siksane Allah resah ngoten Kang wa yadullahu ta kekuatanipun Allah iku ma'al jamaate satane kumpul kamang kaya dene keterangan kala kang paring dawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam wala makana sumangsane ana apa kiwamu hadadi ni syarif jumeneng iki agama kang muya Islam. Sebagai seorang muslim yang setia kepada agama, sudah barang tentu keinginan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Begitu juga Hadratus Syekh Syahibul Karomah wal Fadilah Kyai Haji Ahmad Bajuri. Beberapa keinginan itu terpendam dalam hati menanti adanya kesempatan. Baru setelah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin, beliau dapat menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci, sebab tanpa diduga sebelumnya pada tahun 1990 Masehi, beliau diminta oleh Bapak Bupati Tulungagung, yaitu Bapak Dr. Rendes Haji Syaifuddin Said untuk menjadi pembimbing haji TPHD. Selang 1 tahun sepulang dari Tanah Suci, tepatnya pada tahun 1991 Masehi, beliau diperintahkan Syekh Habib Ahmad Al-Bukhdor sebagai sang guru supaya membangun masjid dengan diberi bekal batu merah sebanyak 70.000 buah. Berkat doa Hadratus Syahibul Karomah wal Fadilah Habib Ahmad Al-Bukhdor juga ridha Allah Subhanahu wa taala, pembangunan masjid dapat diselesaikan berikut meneranya dalam jangka 2 tahun dengan menelan biaya 60 juta rupiah. Masjid dibangun di atas tanah 20 kali 18 meter persegi dengan menelan biaya 60 juta rupiah. Semua itu dapat terwujud karena ridha Allah Subhanahu wa taala dan semangat pengabdian juga keikhlasan hati serta ketaatan Hadratus Syekh kepada sang guru yaitu Syekh Habib Ahmad Al-Bukhdor Bedil Bungu Ngunut Tulung Agung. Soal materi pelajaran di pondok pesantren ini, Kyai Haji Ahmad Bajuri memberikan yang tidak beda jauh dengan pondok pesantren Salafiyah pada umumnya, antara lain menyodorkan metode sorogan, metode bandongan, hingga metode klasikal. Namun pondok pesantren ini terlihat lain karena membekali santrinya dengan berbagai keahlian yang diberikan Kyai Haji Ahmad Bajuri yang meliputi pertanian, peternakan, hingga perbengkelan. Menurutnya, pondok pesantren ini merupakan toko kelontong yang dapat memenuhi kebutuhan bagi umat. Hal ini sangat jelas karena pondok pesantren tersebut dikemas dengan pola pemenuhan kebutuhan, baik dari sisi kerohanian maupun sisi keduniawian. Saat ini Ma'didul Ulum memiliki santri tetap kurang lebih 850 santri pria dan sekitar 352 santri wanita.
Untuk santri tidak tetap atau yang biasa dikatakan sebagai santri kalong, kurang lebihnya berjumlah 1.000 santri. Metode yang dianggap paling khusus dari Kiai Haji Ahmad Bajuri adalah penerapan metode back to nature atau kembali ke alam sebagai bekal para santri ketika kembali ke masyarakat. Untuk jenjang pendidikan formal, Badidul Ulum mengembalikan kepada negara. Artinya, selain belajar ilmu agama di pesantren, para santri juga diwajibkan mengenyam sekolah umum. Dalam hal pendidikan agama, Badidul Ulum mengajarkan hafizul Quran bagi santri yang tertarik untuk menghafal Al-Quran. Selain itu juga diajarkan nahwu sorof, hadis, dan fikih. Untuk memperlancar proses belajar dan mengajar, disediakan 15 unit kelas, sebuah masjid, dan sebuah gedung berlantai 3. Di gedung inilah tempat para santri menginap, juga ada bengkel yang meliputi bengkel motor dan las. Disediakan pula lahan pertanian dan peternakan ikan, bebek, dan kambing. Dengan fasilitas ini, maka para santri mempelajari ilmu pertanian dan peternakan. Rata-rata para santri tak hanya giat menimba ilmu agama, tetapi juga bekal untuk hidup berupa kemampuan bertani dan peternak. Hadratus Syekh Kiai Ahmad Bajuri dalam menyampaikan pendidikan kepada putra-putri dan santrinya dengan sistem sorogan, dibacakan dan ditirukan. Bila ada yang salah, beliau menegur, bahkan membenarkannya jika perlu. Sebagai tingkat dasar materi yang mula-mula beliau sampaikan adalah membaca Al-Quran, Al-Barjanji, Bidayatul Hidayah, dan Aqaid 50. Setelah pelajaran itu dikuasai, baru ditingkatkan kepada pelajaran lain yang lebih tinggi, sampai akhirnya terbentuk madrasah diniyah. Selain mengajar kepada santri-santri, beliau juga bertabalek kepada masyarakat, bahkan beliau sering memberi ceramah atau pengajian kepada jamiah Thariqah. Hal ya'riful amwat di ziaratil ahya wa salamihim. Ana to wong mati kuwi lek diziarahi wong sing urip, roh atau diuluki salam roh, takoke sampean ziarah niku lho. Jelase roh ngerti lek ampun ngoten sampean nggih nuwun sewu. Lek ziarah sing duwe tata krama kaya wong sik sugeng pun sepedah muwantor ampun ngantos. Sampeyan eling Imam Syafi'i niku radhiyallahu anhu. Wonten syarat kiyak niku wonten. Pernah sowan datang Imam Malik ditumbas sampai ambakipun Imam Malik tumbas bigol sae, kendaraan sae. Dipuacai sae, Imam Syafi'i sowan. Loh, yai kok ngasta kendaraan sae? Wong iki kanggo seliramu lek rene takon nggih tumpakan. Wah, kula mboten sae, yai wong pranten wonten mriki enten sareane Kanjeng Rasul lho. Niki lho. Ulama sen ngoten niku lho. Padahal Kanjeng Rasul enten Madinah niku wis tebih dalemipun Imam Malik. Kalih dalem Syafi'i mboten kersa kula mboten sae kula. Sungkan kalih Rasulullah. Aku kula numpak bigol Kanjeng Nabi ento mriku mboten kersa. Lah mulane sok-sok nuwun sewu Kang jane apike kanca-kanca jamaah sok-sok ziarah niku jane apike kene teng pondok mriku lho kendaraan yang pun teko mriku. Niku maksude tata krama kok. Lek tau ngaji lek mboten nggih ora ditarik biayae karo pondok kok. Dia tata krama masa truk teko mriku guru-guru wonten teko karep makom kadang ibal-balan niku lho niki piye tadi iki. Ndak ngerti masalah dikira ndak roh. Ngoten lho. Sumerep. Wonten setunggal hadis Rasulullah SAW ndawakan mamar muslimun ngalakubin mimakobiril muslimin. Orang liwat sapa wong Islam nang kuburan wong Islam ilakola kejaba ngucap sinten ahlul kubur ahli kubur ya gopel wong kang lali sampean dilokne lho liwatnya wong kang lali akhirat dapurmu umpama kowe iki roh barang sing dirohne aku jleput kok wis entek anumu yang rontok jasadmu rontok niku sampean dilokne ngoten hadis niki. Dalam memperjuangkan agama Allah, hikmah Hadratus Syekh sangat tinggi. Derasnya godaan, susahnya ekonomi, dan adanya cobaan dari luar maupun dari dalam tidak menjadi halangan untuk memperjuangkan agama Allah. Bahkan pada waktu itu, rumah beliau masih berupa rumah bambu yang jauh dari standar, walaupun demikian tidak mengurangi semangat juang beliau.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang semakin mengglobal dan untuk ikut berperan di dalamnya, Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Ma'dinul Ulum Campur Darat memandang perlu untuk ikut berperan aktif dalam membentuk mental generasi bangsa di masa mendatang yang berakhlak, berbudi luhur, dan memiliki mental yang baik serta berpengetahuan luas. Guna mewujudkan peran aktif tersebut di atas YPI Pondok Pesantren Ma'dinul Ulum dengan Akte Notaris Mazkur SH nomor 7 tanggal 4 Juni 1991 yang didirikan Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Bajuri mulai tahun 1968 di Campur Darat mempunyai beberapa kegiatan antara lain pendidikan formal Taman Kanak-Kanak Plus, Madrasah Ibtidaiyah Plus, Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Diniyah Wusto Sanawiyah, Madrasah Diniyah Aliyah, Kejar Paket B dan C kerjasama dengan Dinas Pendidikan serta Departemen Agama, pengajian kitab-kitab kuning Salafiyah, Hafiz Al-Quran, pendidikan ekstra keterampilan komputer bahasa Inggris, bahasa Arab, menjahit dan merias, pertukangan, memasak, elektro, kerajinan marmer, koperasi, warung, kantin pondok pesantren, sosial informasi komunikasi, dakwah, pengabdian masyarakat, radio komunitas pesantren Ma'dinul Ulum, Madu FM dengan 8 jaringannya tersebar di Trenggalek, Ponorogo, Kediri, dan Blitar. Warnet Ma'dinul Ulum, pelayanan kesehatan pondok pesantren, kegiatan ekstra olahraga, pencaksilat, tenaga dalam, pelatihan pertanian, pengiriman santri ke LN, tugas belajar di Jepang, kerjasama Dinas Pertanian dengan Pondok Pesantren Ma'dinul Ulum. Karena tuntutan masyarakat luas yang sudah pulang ke rumah dan tetap bersemangat untuk mendengarkan dan mengaji kepada beliau meskipun dari rumah seperti alumni-alumni daerah Trenggalek, Tulung Agung, Ponorogo, Kediri, sehingga pengajian beliau disiarkan juga lewat media elektronika Radio Pesantren Ma'dinul Ulum FM atau MADU, PT Radio Ma'dinul Ulum Media Sentra FM, MDS FM 91,3 MHZ, serta PT Ma'dinul Ulum Televisi Media Umat Madu TV Nusantara yang dikelola putra bungsunya beliau, Agus Ali Mazkur Bajuri. Kitab-kitab yang dikaji setiap hari ba'da subuh dan asar, yakni Kitab Minhajul Abidin, Kitab Akhlaqus Soleh, Kitab Nashoyud Diniyah, Kitab Kisrotul Mi'rad, Kitab Arwahul Mauta, Kitab Dalail Khairat, Kitab Maudotul Mukmin, dan Tafsir Jalalain. Husnul Khotimah matuma ya Allah salim lahuma min kulli bala'in fid dunya wal akhirah wa min kulli fitnatin wa min kulli hammin Bijaika ya Allah wa syafaati Muhammadin. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Imran Bajuri selaku anak dari Kiai Haji Ahmad Bajuri beserta keluarga. Di momen yang spesial ini, izinkan saya beserta keluarga semoga bisa meneruskan perjuangan Al-Mahfulah Syekh Kiai Haji Ahmad Bajuri di masa yang akan datang. Dan selamat ulang tahun Madu TV yang ke-10. Semoga semakin sukses dan semoga semakin diminati para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mubarak Bajuri selaku anak dari Kiai Ahmad Bajuri beserta keluarga. Di momen yang spesial ini izinkan saya beserta keluarga minta doa restu semoga bisa meneruskan perjuangan Al-Maghfurlah Syekh Kiai Haji Ahmad Bajuri di masa yang akan datang. Dan selamat ulang tahun Madu TV yang ke-10
sejukkan hati, damaikan jiwa. Semoga Madu TV tetap jaya dan kita semua dapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai jagat seisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saya Ali Mustain Al-Bajuri, putra dari Kiai Haji Ahmad Bajuri, mengucapkan selamat hari ulang tahun Madu TV yang ke-10. Mudah-mudahan tambah lancar, tambah jaya, dan mudah-mudahan semua keturunan Kiai Haji Ahmad Bajuri beristiqomah, berdakwah dalam urusan pengajian, urusan tabligh, urusan ilmu tauhid, tarekat, hakikat, tasawuf. Mudah-mudahan semuanya anak-anak keturunan Kiai Haji Ahmad Bajuri menjadi keturunan yang soleh, alim, al-alamah. Dari sekian, dari saya cukup sekian. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kepada para pecinta keluarga besar Madu TV yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah Al-Fakir sekeluarga mengucapkan selamat atas milad Madu TV yang ke-10. Mudah-mudahan Madu TV terus maju, bisa istiqomah dalam turut memperjuangkan, mensiarkan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, selamat atas milad Madu TV yang ke-10. Selamat berjuang dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.